I've been feeling so, I've been Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arda Marvin Aseladi dengan NPM A1G022119. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan untuk mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh dosen saya, Bapak Dr. Muhammad Kristiawan. Ada 6 materi tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Yang pertama, konsep dasar kepala sekolah. Yang kedua, syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Yang ketiga, ciri-ciri kepala sekolah efektif. Yang keempat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Yang kelima, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Dan yang terakhir atau keenam, peran kepala sekolah. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Sebagai pemimpin yang mempunyai pengaruh, kepala sekolah berusaha agar nasihat, saran, dan perintahnya diikuti oleh guru-guru maupun semua orang yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut. Dengan demikian, ia dapat mengadakan perubahan-perubahan dalam cara bersikap, berpikir, dan tingkah laku yang dipimpinnya dengan kelebihan yang dimilikinya, yaitu kelebihan ilmu, pengetahuan, dan pengalamannya. Dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya, kepala sekolah harus melakukan pengelolaan dan pembinaan sekolah melalui kegiatan administrasi, manajemen, dan kepemimpinan yang sangat tergantung pada kemampuannya. Yang selanjutnya, syarat-syarat menjadi kepala sekolah secara umum. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik sarjana 1 atau diploma 4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang kedua, pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Dan yang terakhir, memiliki pangkat serendah-rendahnya 1C bagi pegawai negeri sipil, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Secara khusus, kepala sekolah dasar pertama berstatus sebagai guru SD, kedua memiliki sertifikat sebagai guru SD, dan yang terakhir memiliki sertifikat kepala SD yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Materi yang selanjutnya, yang ketiga, ciri-ciri kepala sekolah efektif. Ciri-ciri kepala sekolah efektif menurut Kus Nuridlo adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya, dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Dan yang terakhir, memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Materi yang keempat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Purwanto, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah yaitu harus mengalami perkembangan dan perubahan, baik sifat maupun luasnya sesuai dengan pendidikan di negara Indonesia yang bersifat nasional demokratis. Maka sifat kepemimpinan manajemen sekolah pun harus berubah dengan mengarah pada kepemimpinan pendidikan dan yang demokratis. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah semakin luas dan makin banyak bidangnya. Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran jalannya sekolah secara teknis akademis saja. Benar, hal itu adalah tugas dan tanggung jawab yang pokok bagi seorang kepala sekolah atau manajemen pendidikan. Materi kelima, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Stoner mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama, bekerja dengan melalui orang lain.
Yang kedua, dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan. Ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Yang keempat, berpikir secara realistik dan konseptual. Yang kelima, sebagai juru penengah. Yang keenam adalah seorang politis. Yang ketujuh adalah seorang diplomat. Dan yang terakhir, bisa mengambil keputusan yang sulit. Materi selanjutnya, peran kepala sekolah. Seorang kepala sekolah yang berperan sebagai administrator memiliki 10 peran, yaitu peran pribadi, kepala, pemimpin, penghubung, peran pengetahuan supervisi, penabur pengetahuan, juru bicara, peran dalam mengambil keputusan, wira swastawan, pemecah waktu, pengalokasi sumber daya, dan perunding. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.